Berikut saya akan bahas 5 soal STAIS tahun 2010. Kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 ini materinya tentang faktorial. N kurang 1 faktorial per N ditambah 2 faktorial sama dengan 3 faktorial kali N kurang 3 faktorial per N tambah 1 faktorial. Sekedar mengingatkan, N faktorial itu secara umum N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali dan seterusnya hingga dapat 1. Jadi nilai faktorial itu dia tidak pernah bernilai negatif. Misalkan ada N ditambah 5 faktorial. Kalau kita mau uraikan ini, N ditambah 5 kurang 1 kan 4. Jadi N tambah 4 kali N ditambah 3 dan seterusnya hingga dapat 3, 2, 1. Nah, sekarang kita kembali ke soal N kurang 1 faktorial. Ini sesamanya kurang, di seberang di sini ada N kurang 3 faktorial. Jadi N kurang 1 faktorial ini kita harus mundur sampai dapat N kurang 3 faktorial. N kurang 1 kali N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial per N tambah 2, sedangkan di seberang ada N tambah 1. Maka dari itu N tambah 2 kita mundur sampai dapat N tambah 1 faktorial. N tambah 2 kali N ditambah 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Itu nilainya 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. 6 dikali N kurang 3 faktorial per N ditambah 1 faktorial. Tujuan kita menguraikan yang bagian ini supaya bisa dicoret dengan yang di seberang. N kurang 3 faktorial ini nilainya sama dengan yang di seberang. Kita bisa coret. N tambah 1 faktorial sama nilainya dengan yang di seberang. Selanjutnya kita rapikan N dikurang 1 kali N kurang 2 per N ditambah 2 sama dengan 6 per 1. Jika dikali silang, N kurang 1 kali N kurang 2 ini hasilnya N kuadrat. N kali N kuadrat. N dikali min 2 hasilnya min 2N. Min 1 kali N hasilnya minus N. Min 1 kali min 2 hasilnya positif 2. Kali 1 akan kembali. Sama dengan 6 dikali N tambah 2. Kalau kita sederhanakan, N kuadrat dikurang ini nilainya 3N tambah 2 sama dengan 6 kali N hasilnya 6N. 6 kali 2 hasilnya 12. N kuadrat dikurang 3N tambah 2. Nah, untuk yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Positif 6N pindah jadi min 6N. Positif 12 pindah jadi min 12 sama dengan 0. N kuadrat min 3N dikurang 6N hasilnya min 9N. 2 dikurang 12 hasilnya minus 10. Nah, selanjutnya kita harus faktorkan. Di sini N, di sini N. Cari bilangan kalau dikali hasilnya minus 10. Kalau ditambah hasilnya adalah minus 9. Pengali 10 itu bisa 2 dengan 5, bisa 1 dengan 10. Nah, kita sisa pilih yang mana yang berselisih 9. Yang berselisih 9 adalah 1 dan 10. Maka dari itu kita harus pakai 1 dan 10. Nah, sekarang kita sorot yang tambah. Yang mana yang harus negatif supaya kalau ditambahkan atau dijumlahkan menghasilkan minus 9. Nah, supaya menghasilkan minus 9 di sini harus jadi minus 10. 1 tambah minus 10 hasilnya minus 9. Jika di sini bernilai minus, di sini juga harus bernilai minus. 1 kali min 10 hasilnya min 10. Jadi akar-akarnya itu adalah 1 dan min 10. Satunya ini bernilai positif 1, min 10 bernilai negatif, di sini harus kurang 10.
Nah, selanjutnya kita buatkan pembuat 0 untuk mendapatkan nilai n-nya. N tambah 1 sama dengan 0, atau N kurang 10 sama dengan 0, N sama dengan positif 1 pindah jadi min 1, min 10 pindah jadi positif 10. Nah, karena ini soal faktorial, maka dari itu kita harus pilih N positif. N sama dengan 10. Jadi jawaban yang benar adalah error. Selanjutnya untuk soal nomor 2, garis AX kurang Y sama dengan 3 dan X ditambah 2Y sama dengan B berpotongan di 2,1. Nah, misalkan ini adalah garis AX kurang Y sama dengan 3 dan ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan B, dia berpotongan di titik 2,1. Dalam hal ini 2,1 ini melalui kedua garis tersebut. Atau ini tidak lain adalah himpunan penyelesaian dari X, Y. 2,1, 2 ini sebagai X-nya, 1 ini sebagai Y. Maka dari itu kita bisa ubah nilai X-nya jadi 2, nilai Y-nya jadi 1. A dikali X kita ganti jadi 2, kurang Y kita ganti jadi 1 sama dengan 3, A kali 2 hasilnya 2A sama dengan 3 min 1, kalau pindah jadi positif 1, 2A sama dengan 4, A sama dengan 4/2, hasilnya adalah 2. Kita peroleh nilai A sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk yang bagian ini sama, kita ganti nilai X jadi 2, kita ganti nilai Y jadi 1 sama dengan B, 2 tambah 2 hasilnya 4 sama dengan B. Jadi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 4. Jawabannya adalah alfa. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. 10 putra dan 5 putri. Dari tim ini akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, ganda putri maupun ganda campuran. Berapa banyak pasangan yang dapat dibuat? Kita mulai dari yang pertama, ganda putra. Pemain ganda itu terdiri dari 2 orang. Maka dari itu akan dipilih 2 putra, karena ini ganda putra, 2 putra dari 10 putra. Nah, dari sini kita bisa buat rumus kombinasinya. Kombinasinya ini kan ada 10 putra, tapi yang akan dipilih cuma 2, maka dari itu kombinasi 10, 2. Nah, sekarang kita hitung 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Rumus kombinasi n faktorial per n dikurang r faktorial dikali dengan r faktorial. N ini banyaknya sampel atau banyaknya objek keseluruhan, R itu banyaknya objek yang dipilih. Oke. Nah, ini 10 faktorial per 10 kurang 2 hasilnya 8 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, 10 faktorial kita mundur mentok di 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial, itu nilainya adalah 2 kali 1. Ini dengan ini kita coret, ini 2-nya di sini 1, di sini 5, hasilnya adalah 45. Jadi ada 45 cara memilih 2 orang dari 10 putra. Nah, untuk yang bagian B, ganda putri. Ganda putri juga akan dipilih 2 orang. Akan dipilih 2 putri dari 5 putri, karena dalam soal hanya 5 putri saja yang disediakan. Kita bisa buat rumus kombinasi dari 5 putri yang dipilih hanya 2.
5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 5 faktorial per 5 kurang 2 hasilnya 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini kita mundur sampai dapat 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial, nilainya adalah 2. 3 sama 3, ini 2 sama 4, di sini 2, 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Jadi ada 10 cara memilih 2 putri dari 5 putri. Nah, selanjutnya untuk ganda campuran, ganda campuran yaitu artinya terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Nah, dari 1 putra akan dipilih 1 putra dari 10 putra. Sedangkan putri akan dipilih 1 putri dari 5 putri. Jadi ini rumus kombinasinya. Kombinasi 10 1 dikali dengan kombinasi 5 1. Nah, dalam rumus kombinasi, ketika ada kombinasi N1, ini nilainya adalah N. Kita bisa langsung lihat nilai N-nya berapa. Itulah hasilnya. Kombinasi 10 1, ini nilainya 10. Yang ini nilainya 5. 10 kali 5 hasilnya adalah 50 cara. Nah, berapa banyak pasangan yang dapat dibuat? Kita total. Tadi ganda putra ada 45 tambah 10 tambah 50. 45 tambah 10 tambah 50, ini hasilnya adalah 105. Jadi ada 105 cara memilih pemain ganda, entah itu ganda putra, ganda putri, atau ganda campuran. Selanjutnya nomor 4. Peserta ujian matematika terdiri atas 40 orang siswa kelas A, 40 siswa kelas A, 30 siswa kelas B, dan 30 siswa kelas C. Jika rata-rata keseluruhan siswa adalah 7,2, ini rata-rata keseluruhan sama dengan 7,2, dan nilai rata-rata siswa kelas B, ini rata-ratanya kelas B sama dengan 7,0, rata-rata kelas B juga 7,0. Dan ditanyakan berapakah rata-rata dari kelas siswa A. Karena ini menggunakan rata-rata gabungan, kita harus gunakan rumusnya rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu NA dikali dengan rata-rata A ditambah NB dikali dengan rata-rata B ditambah NC dikali dengan rata-rata C per jumlah siswa di sini tidak lain adalah NA ditambah NB ditambah NC. Rata-rata gabungan ini atau rata-rata keseluruhan 7,2. NA jumlah siswa kelas A itu ada 40. Rata-ratanya, nah ini yang dicari. Jadi kita bisa tetap tulis rata-rata A ditambah NB, jumlah siswa kelas B ada 30, dikali dengan rata-ratanya 7,0. Ditambah NC di sini nilainya jumlah siswanya 30 dikali dengan rata-ratanya. Oh, ini rata-rata C 7,0 per jumlah siswa kelas A ada 40, siswa B ada 30, siswa C ada 30. 7,2 sama dengan 40 rata-rata A ditambah 30 kali 7, itu hasilnya adalah 210. 30 kali 7 juga nilainya 210 per 40 tambah 30 tambah 30 hasilnya 100. Selanjutnya yang ini dengan yang ini statusnya harus dikali. 7,2 kali 100 hasilnya 720. 40 XA ditambah 210 tambah 210 420.
20. 720 sama dengan, ini positif 420 pindah jadi min 420 sama dengan 40 XA. Ini dikurang ini hasilnya 300 sama dengan 40 XA, maka XA itu sama dengan 300 per 40. Ini sama ini habis, kita bagi 30 bagi 4, 30 bagi 4 itu 7, 28, turun 2, tambah 0, di sini tambah koma, 5. Jadi rata-rata A itu adalah 7,5. Selanjutnya nomor 5. Jika fx sama dengan 2 dikurang x, gx sama dengan x kuadrat ditambah 1, dan hx sama dengan 3x, berapakah komposisi H, G, dan F untuk x sama dengan 3? Untuk rumus komposisi, sederhananya f dot g x ini kita bisa sederhanakan menjadi f g x. Jadi ini dulu, terus yang ini. Nah, kalau yang ini saya ubah dalam bentuk x, jadinya h g f x. Yang paling pertama kita ganti fungsinya itu adalah yang paling dalam. H, G, Fx. Fx di sini fungsinya 2 kurang X. Selanjutnya, 2 kurang X ini substitusi ke dalam G sebagai pengganti nilai X-nya. Nah, ini kan X kuadrat tambah 1. Jadi, kalau kita ganti nilai X jadi 2 kurang X, jadinya 2 kurang X pangkat 2, karena di sini juga memiliki pangkat 2. Tambah 1. Selanjutnya, bentuk yang ini substitusi ke dalam fungsi H sebagai pengganti nilai X. 3 dikali 2 dikurang X pangkat 2 tambah 1. Nah, yang ini kan sebagai nilai X-nya, nilai X yang tadi. Oke. Ini hasilnya, kita bisa ganti. Ini kan yang ditanyakan sebuah nilai. H dot G dot F untuk X sama dengan 3. Nah, sekarang kita ganti nilai X-nya jadi 3. 3 dikali 2 dikurang 3 pangkat 2 tambah 1. Ini hasilnya min 1 pangkat 2 tambah 1. 3 dikali min 1 pangkat 2, 1. 1 tambah 1, 2. Hasilnya adalah 6.